Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat datang mahasiswa biologi yang mengambil mata kuliah mikroteknik. Nah, untuk pertemuan pertama pada hari ini, izinkan saya untuk merecording materi, pengenalan mata kuliah mikroteknik. Sebelumnya, saya ingin sampaikan bahwa mata kuliah mikroteknik ini, nanti akan diampu oleh 2 dosen, yaitu dengan saya sendiri dan dengan Ibu Zuratus Salamah, MSI. Nah, nanti untuk pertemuan sebelum UTS, itu nanti teman-teman semua akan, belajar bersama dengan Bu Salamah. Kemudian nanti setelah UTS atau pasca UTS, barulah nanti teman-teman akan belajar, bersama dengan saya, sehingga, nanti separuh-paruh, sebelum dan setelah UTS. Karena Bu Salamah baru berhalangan hadir untuk pertemuan pertama, sehingga izinkan saya untuk memberikan pengenalan terlebih dahulu terkait dengan mata kuliah mikroteknik. Nah, saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, baik, eee, mungkin teman-teman semua bisa melihat materi yang saya berikan terkait dengan, mikroteknik itu sendiri. Nah, oke. Untuk mikroteknik, sebenarnya ini nanti akan dibagi menjadi 2 sesi terkait dengan pembagian yang tadi, yaitu mikroteknik hewan dan mikroteknik tumbuhan. Nah, untuk mikroteknik tumbuhan nanti, akan dimulai pada minggu kedua sampai minggu ketujuh, sedangkan untuk mikroteknik hewan nanti akan belajar pasca UTS dari minggu ke-8 sampai minggu ke-14. Eee, Pentingnya kita belajar mikroteknik. Nah, salah satu kasus, mungkin saya akan memberikan salah satu contoh kasus di sini ya. Ada kematian massal, misalnya di suatu danau, nah di situ ada populasi ikan, kemudian kenapa tiba-tiba ikan bisa mati secara mendadak. Nah, kita sebagai orang biologi itu kemudian, misalnya diminta untuk mengetahui atau diminta untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kira-kira sebab asal muasal dari ikan ini mati secara mendadak dengan populasi yang cukup banyak, itu dari mana? Nah, kita bisa mengambil dari berbagai macam sampel seperti kualitas airnya, kemudian kita lihat dari air tersebut kandungannya apa, dan kita juga bisa mengambil sampel dari ikan yang mengalami kematian tersebut. Nah, kalau dalam kajian mikroteknik mungkin, nah di sini kita bisa mengambil salah satu sampel hewan misalnya, salah satu sampel ikan yang kemudian kita amati, apakah ikan ini mengalami kematian dan yang menyebabkan kematian itu adalah dari segi apanya? Apakah mengalami toksisitas atau mengalami, apa ya, mekanisme kematian yang seperti apa, itu kemudian kita amati. Nah, kita bisa mengamati pada struktur insangnya. Kenapa? Karena insang ini yang berhubungan erat dengan lingkungan, dalam hal ini adalah air. Kalau misalnya memang terjadi pencemaran air, kita bisa melihat struktur insang tersebut. Nah, mikroteknik itu berperan pada Oke. Nah, mikroteknik itu berperan pada bagaimana cara kita mengetahui tingkat kerusakan misalnya pada filamen-filamen insang ini. Kalau kita lihat secara kasat mata mungkin agak sedikit, apa ya, agak sedikit susah. Nah, dengan adanya bantuan metode, kita bisa melihat struktur jaringan bahkan tingkat seluler, bagaimana bagian-bagian insang itu apakah mengalami kerusakan atau tidak, apakah mengalami abnormalitas atau tidak. Nah, kita bisa lihat. Nah, inilah salah satu fungsi dari mikroteknik. Nah, sebagai orang biologi, terutama yang berkecimpung dalam bidang penelitian, bahkan di laboratorium, kita bisa melakukan salah satu metode untuk mengamati struktur yang paling kecil. Dalam hal ini adalah sel maupun jaringan. Dengan cara apa? Ada berbagai macam metode. Ini merupakan salah satu lab. Bisa lab histologi atau ada beberapa lab seperti di
laboratorium di rumah sakit itu ada yang namanya laboratorium patologi anatomi. Nah, itu mereka bisa membuat preparat atau melakukan preparasi untuk melihat struktur ukuran jaringan atau ukuran sel yang kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Nah, ada alat-alatnya gitu ya. Nah, ini contohnya, wanita ini pakai mikrotom, kemudian di sini dia preparasi, kemudian di sini ada yang namanya di sini ada yang namanya paraffin embedding center, ini ada, apa namanya, tisu prosesor, nah kemudian ada reagen-reagen. Nanti kita akan pelajari bagaimana alat-alat tersebut bisa kita aplikasikan. Walaupun kita nggak punya sih di lab kita, tetapi ya harapannya moga-moga 5 tahun atau berapa tahun yang akan datang itu kita bisa membuat lab yang seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini salah satu contoh bahwa, eee, kalian bisa melakukan kerja itu, bahkan, ada mahasiswa yang melakukan kerja praktek menggunakan paraffin embedding center gitu ya, di laboratorium instansi. Nah, di sini contohnya adalah Balai Veteriner yang ada di daerah Kulon Progo. Nah, itu kemudian teman-teman membuat preparat di situ. Nah, kerja atau magang atau kerja praktek di lokasi tersebut. Oke, jadi mahasiswa biologi itu bisa apa aja. Nah, kemudian saya lanjut, apa itu mikroteknik? Yaitu adalah metode yang digunakan untuk handling dan preparasi, agar kita bisa melihat struktur atau ukuran yang sangat kecil, yang kita bisa lihat menggunakan mikroskop. Biasanya digunakan untuk mempelajari mikrostruktur yang berhubungan erat dengan fungsi dan perkembangannya. Nah, di sini misal kita bisa melihat berbagai macam jenis jaringan ya. Teman-teman semua belajar 4 jaringan dasar, ada jaringan epitel, ada jaringan otot, ada jaringan saraf, ikat, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira struktur pada sebuah organ atau apa ya, jaringan di dalam organ pada, suatu organisme itu seperti apa? Di mikroteknik tumbuhan teman-teman juga bisa melihat bagaimana susunan dari setiap sel di bagian anatomi organ-organ tertentu, misalnya, di batang, kemudian di daun, atau di bunga, atau di akar, itu strukturnya seperti apa. Nah, sama, jadi mikroteknik hewan dan mikroteknik tumbuhan itu intinya adalah melihat mikrostruktur yang ada pada, organisme tersebut. Nah, ini ada yang namanya pita parafin, kemudian kita bisa memotong, organ yang cukup besar dan kita bisa amati menjadi, eee, preparasi yang cukup kecil dan kita menggunakan alat bantuan mikroskop untuk mengamati ini. Nah, oke. Nah, ini yang sering teman-teman waktu praktikum gitu ya, waktu praktikum histologi, ada berbagai macam jenis jaringan yang dipelajari. Nah, mikroteknik itu adalah tools atau alat atau metode yang bagaimana sih cara untuk membuat preparasi tersebut. Kenapa harus belajar mikroteknik? Yang pertama, eee, untuk apa ya, untuk meningkatkan keilmuan kita, terutama bagi teman-teman yang fokus kajiannya ke struktur, untuk melihat, apa ya, penyusun dari sel, penyusun dari jaringan, bagaimana mekanismenya, bagaimana fungsinya, secara fisiologis itu bagaimana. Nah, itu kita bisa melihat secara mikroskopis menggunakan mikroteknik. Mikroteknik itu berhubungan dengan ilmu pengetahuan modern seperti struktur dan perkembangan biologi sel, mekanisme apoptosis atau kematian sel, stem cell, sel punca ya, biologi molekuler, bahkan bioteknologi. Jadi ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman semua, bekal ilmu tambahan. Dan paling banyak digunakan itu adalah untuk diagnosa tertentu, terutama misal di laboratorium patologi anatomi. Nah, di bidang ilmu kajian biomedis, nah mikroteknik ini sering digunakan. Jadi memang banyak teman-teman biologi ya, teman-teman yang berkecimpung dalam dunia mikroteknik itu kemudian ditempatkan di laboratorium yang memang kajiannya untuk membuat preparasi histologi. Bisa di rumah sakit, bisa di balai dinas kesehatan tertentu atau ya manapun tempat riset penelitian itu juga bisa menggunakan metode tersebut. Ada biologi forensik juga. Kemarin ada kakak tingkat kalian yang kerja praktek di Lab4 yang ada di Jakarta, ternyata di situ ada laboratorium yang memang mengerjakan preparasi jaringan, itu juga bisa. Nah,
Ini ya, jadi kita, mempelajari, bahkan kita bisa mempelajari komponen 2 dimensi ataupun 3 dimensi, melalui metode tersebut. Nah, ini salah satu contoh glomerulus yang ada dalam ginjal. Nah, ini kita melihat menggunakan, apa namanya, metode yang ada di mikroteknik, dalam hal ini adalah metode parafin, ternyata kita bisa melihat struktur glomerulus secara 2 dimensi. Tetapi menggunakan preparasi yang lain, dalam hal ini adalah menggunakan SEM, scanning electron microscope, itu kita bisa melihat struktur 3 dimensi. Jadi tergantung dari kepentingan dan kebutuhan teman-teman semua, apakah ingin melihat secara 2 dimensi ataupun ingin melihat secara 3 dimensi. Nah, ini salah satu contoh pengalaman saya dulu waktu sama seperti teman-teman semua, waktu menjadi mahasiswa gitu ya, melakukan riset, melakukan penelitian. Di sini saya mengerjakan, perlakuan ekstrak etanol daun jambu mete terhadap, apa namanya, perkembangan dari tubulus seminiferus. Nah, sehingga kita harus tahu nih bagaimana struktur dari tubulus seminiferus yang ada di dalam testis. Nah, kemudian saya akan berikan treatment ekstrak tersebut dan ternyata ekstrak ini dia mempengaruhi, perkembangan dengan menghambat proses perkembangan dari Tumbulus seminiferus. Nah, ini kalau kita ingin membuat, ya kita harus tahu bagaimana cara membuat preparat yang ada di sini. Nah, saya kasih contoh yang lain lagi, bukan hanya terkait dengan kajian biomedis saja, terutama dalam hal ini adalah mikroteknik hewan ya. Tetapi teman-teman semua juga bisa melihat atau mengerjakan sebuah penelitian yang kajiannya misal ini lebih ke peternakan. Jadi saya membuat, ekstrak gitu ya yang kemudian saya berikan treatment-nya ke ayam, kemudian lihat pertumbuhan, dalam hal ini adalah sistem pencernaannya. Nah, ini juga sama, saya pakai bukan ekstrak, tetapi di sini saya pakai serbuk ya, Simplicia dari daun jambu biji, kemudian saya melihat struktur fili dari, usus ayam japer istilahnya atau ayam Jawa super. Nah, ini merupakan ayam kampung yang sering kalian konsumsi terutama untuk masakan-masakan tradisional. Mmm, apa ya, banyak yang bisa kalian teliti dan banyak yang bisa kalian pelajari, tetapi prinsipnya sebelum teman-teman belajar mikroteknik, kalian harus tahu struktur histologi terutama karena di sini kajiannya lebih ke jaringan ya. Nah, struktur histologi dari setiap organ yang ingin kalian amati. Oh, saya ingin mempelajari intestinum, berarti saya tahu dong lapisan-lapisan dari intestinum itu seperti apa. Oh, ada yang namanya villi, ada penjuluran yang kita sebut sebagai villi. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nah, berarti kan secara fisiologi teman-teman harus paham. Nah, baru nanti kalian aplikasikan ke tekniknya, bagaimana cara melihat struktur dari villi tersebut. Baik, saya akan lanjutkan lagi. Nah, ini tadi ya, karena saya ngetim gitu ya, banyak sekali bentuk-bentuk penelitian yang saya kerjakan. Nah, di sini saya melihat bursa fabricius, pada ayam gitu ya, karena dia berfungsi sebagai imunitas. Nah, ini juga saya melihat otot, perkembangan otot bahwa, ternyata feed suplemen dalam hal ini adalah ekstrak tanaman, itu dapat meningkatkan kualitas massa otot pada ayam. Nah, itu kita bisa teliti juga. Itu ya tadi salah satu contoh-contoh, desain-desain penelitian yang kalian bisa aplikasikan ke mikroteknik, bukan hanya hewan saja, tetapi teman-teman juga bisa mengaplikasikan ke tumbuhan. Misal kalian ingin melihat pengaruh cekaman, kadar apa ya istilahnya, misalnya, perbedaan perbedaan nutrisi unsur hara pada dataran tinggi dengan dataran rendah terhadap pertumbuhan dari akar tanaman. Nah, kemudian teman-teman semua melihat struktur jaringan dari akar tanaman tersebut. Nah, itu kalian harus belajar mikroteknik juga. Atau misalnya teman-teman ingin melihat, perbedaan variasi bentuk polen atau dalam hal ini adalah serbuk sari pada berbagai macam jenis famili pada tanaman. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai bahan penelitian. Jadi dari satu tools atau metode yang teman-teman nanti pelajari selama 1 semester ini, kalian akan mendapatkan banyak sekali ide terkait dengan, apa ya, jenis-jenis atau contoh-contoh penelitian yang mungkin nanti teman-teman semua bisa terapkan. Nah, salah satu contohnya adalah metode parafin, di mana ini kita akan melakukan pembuatan preparasi jaringan menggunakan lilin atau dalam hal ini adalah parafin, mulai dari berbagai macam
metode mulai dari fiksasi, dehidrasi, clearing, infiltrasi, dan embedding. Panjang kali lebar untuk metode parafin ini nanti saya kasih satu pertemuan yang, kita akan fokus mempelajari tentang metode parafin, karena ini yang cukup sering digunakan terutama untuk mikroteknik hewan. Eee, Teman-teman saat membuat suatu preparasi itu juga harus, apa ya, harus tahu orientasi pemotongan. Saya kasih contoh, ini, usus gitu ya, ini usus, tetapi ternyata saat kita lihat atau kita potong secara melintang dan kita potong secara membujur, itu akan menimbulkan visualisasi yang berbeda, penampakan yang berbeda. Oh, kalau melintang itu bentuknya bunder kayak donat, tetapi kalau yang membujur itu ternyata agak sedikit lonjong atau bahkan membentuk huruf O. Bentuk yang seperti ini akan merepresentatifkan sesuatu hal yang berbeda. Maka teman-teman itu tadi, kalian harus tahu struktur dari organ yang kalian amati, itu bentuknya seperti apa. Kira-kira saya motongnya itu melintang atau membujur? Kira-kira apa yang harus saya potong? Bagian mana yang harus saya potong? Pada bagian tengahnya, pada bagian korteksnya, atau misalnya pada bagian medulanya? Nah, itu harus kalian benar-benar tentukan dan kalian harus pahami sebelumnya. Oleh karena itu, memang mempelajari mikroteknik ini harus hafal terlebih dahulu atau sudah mempelajari histologi terlebih dahulu, sudah harus mempelajari ilmu anatomi terlebih dahulu sebelum kita nanti praktek ke mikrotekniknya. Nah, kemudian ini saya kasih contoh, gampangannya jeruk. Jeruk nanti saat kita potong secara melintang, oh bentuknya itu seperti ini, tetapi saat kita potong membujur, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita aplikasikan pada glomerulus yang ada di dalam ginjal, itu ternyata sudut pandang atau visualisasinya itu akan berbeda, tergantung dari bagian mana yang kemudian kita akan potong, gitu. Gitu ya. Saya lanjut. Nah, banyak sekali metode yang kita gunakan selain terutama di sini di hewan ya, eee, selain metode parafin ada yang namanya frozen section. Jadi, tidak menggunakan parafin, tetapi teman-teman semua ini nanti akan menggunakan yang namanya sediaan beku. Jarang ada di Indonesia, tetapi, kalau kalian memiliki kesempatan melakukan penelitian atau sekolah studi lanjut di luar negeri, nah biasanya kampus-kampus di luar negeri, terutama di negara maju itu punya alat, cryotomy yang digunakan untuk pemotongan ini. Nah, kalau tertarik nanti teman-teman semua, bisa mengambil mata kuliah histopatologi di mana nanti bersama dengan Bu Rita ya, teman-teman semua bisa belajar terkait dengan frozen section. Kemudian selain itu, teman-teman juga bisa belajar smear preparation gitu ya, apusan. Apusan itu bisa apusan darah, bisa apusan vagina, bisa apusan sperma, itu nanti semuanya belajar dari sini. Smear atau apusan itu juga bisa diaplikasikan ke, apa namanya, ke tanaman kalau misalnya nanti, apa namanya, teknik-tekniknya bagaimana untuk smear nanti belajar dengan Bu Salama juga. Kemudian nanti ada juga belajar eee, bagaimana cara membuat, eee daun gitu ya, pertulangan daun, kemudian mengamati percabangan dari daun tersebut. Nah, itu juga butuh preparasi. Kemudian di mikroteknik tumbuhan juga nanti teman-teman semua belajar tentang bagaimana cara membuat preparasi pada serbuk sari. Ternyata serbuk sari, pada setiap spesies itu bentuknya beda-beda. Nanti kalian akan pelajari di mikroteknik tumbuhan. Nah, ini ya cryotom ya, yang alatnya super canggih gitu ya, di kita masih belum ada, kita masih punyanya mikrotom biasa. Nah, di baik di cryotom atau di mikrotom itu pasti ada yang namanya pisau. Nah, pisau ini yang berfungsi untuk memotong jaringan atau memotong organ yang kemudian nanti kita amati struktur jaringannya. Nah, ini contohnya organ yang kemudian dipotong. Nah, nanti bagaimana teknik memotongnya kita akan pelajari di minggu depan. Nah, untuk materi, mikroteknik hewan, itu nanti kita akan belajar pengenalan mikroskop, kemudian metode apusan. Nah, nanti apusan itu bisa sperm, apusan sperma, kemudian vagina, kemudian apusan darah, nanti saya akan kasih contohnya. Kemudian metode parafin ini saya butuh waktu satu pertemuan khusus karena ini butuh banyak sekali
apa ya, yang ingin saya sampaikan di metode parafin. Kemudian saya akan kasih di pertemuan keempat ini terkait dengan pewarnaan khusus, yaitu pewarnaan histokimia, kemudian teknik wall mount dan Arab. Arab ini bukan orang Arab gitu ya, tetapi ahli Zahrin Red dan Alcyan Blue. Nanti di pertemuan 5 kita akan belajar tentang histomorfometri. Histomorfometri ini pengukuran histologi menggunakan apa namanya, aplikasi gitu ya. Baru nanti pertemuan ke-6 dan 7 ini kita akan belajar tentang presentasi jurnal. Jadi nanti teman-teman saya kasih jurnal, kemudian kalian silahkan mempresentasikan sesuai dengan jurnal yang saya kasih. Namun ini pertemuan 1 sampai 7 ini bukan UTS sekarang, tetapi pasca UTS. Jadi maksud saya adalah pertemuan ke-8 sampai 14. Sedangkan minggu depan sampai minggu ke-7 itu teman-teman semua fokusnya adalah belajar mikroteknik tumbuhan terlebih dahulu. Jadi nanti teman-teman dengan busa lama, setelah itu nanti pasca UTS baru nanti bertemu dengan saya terkait dengan 7 kali pertemuan ini. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Oh iya, untuk pengamatan mikroskop sepertinya besok saja. Jadi, itu saja mungkin terkait dengan pengantar mikroteknik, dalam hal ini adalah mikroteknik tumbuhan dan mikroteknik hewan. Nanti terkait dengan mikroteknik tumbuhan, silahkan teman-teman semua menyesuaikan jadwal dan menentukan jadwal disesuaikan, dengan jadwal dari Busalama. Untuk kelas-kelas yang bentrok nanti bisa konfirmasi dengan saya. Kemudian, untuk praktikumnya insya Allah nanti kita akan praktikum secara offline atau dalam hal ini adalah, pertemuan secara langsung, tetapi terbatas dengan protokol kesehatan. Hanya saja ini masih perlu kita, apa ya, perlu kita lihat lagi apakah PPKM di Jogja ini mengalami penurunan atau tidak, sehingga, nanti kita lihat informasi terbaru. Yang jelas memang saya sudah melaporkan ke prodi bahwa praktikum mikroteknik baik tumbuhan dan hewan itu insya Allah nanti akan dilaksanakan pasca UTS. Jadi minggu ke-8 dan seterusnya, bukan pada minggu-minggu atau 2 minggu dalam kurun waktu dekat ini. Jadi masih ada waktu cukup lama untuk melihat kondisi PPKM yang ada di Jogja. Jadi teman-teman bisa bersabar terlebih dahulu, mungkin masih bisa kuliah di masih bisa apa ya istilahnya itu masih bisa kuliah di kosnya atau masih bisa kuliah di kampungnya masing-masing. Untuk tatap muka, insya Allah jika nanti kita bisa diberikan kesempatan dalam kurun waktu yang dekat, itu nanti kita akan pertemuan secara tatap muka langsung. Karena skill kemampuan mikroteknik ini agak susah untuk diaplikasikan hanya dalam bentuk video saja. Jadi saya inginnya itu teman-teman semua secara skill dan kemampuan benar-benar bisa praktek langsung menggunakan alat-alat atau bisa belajar menggunakan metode tersebut gitu ya. Jadi nggak hanya sebatas teori saja. Agak sedikit aneh juga yang namanya mikro dan teknik. Jadi yang dipelajari adalah teknik, tetapi teman-teman hanya belajar secara teoritis saja. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan bisa bisa bertanya di kolom komentar atau bisa chat saya secara langsung via WA dan lain sebagainya. Mungkin itu saja pengantar dari saya terkait dengan materi atau pengenalan mikroteknik ini. Kita ketemu minggu depan dengan Busalama terkait dengan mikroteknik tumbuhan. Mungkin itu saja dari saya, kita akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.